Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua sahabat dan teman-teman yang menyaksikan video saya. Menanggapi adanya beberapa pertanyaan dari masyarakat yang messenger ke saya, inbox, bahkan bertanya-tanya berapa kira-kira biaya operasi itu. Karena sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa biaya operasi itu dikenalnya sangat mahal. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjabarkan. Saya akan memberikan angka rupiah secara detail tentang biaya perawatan operasi dari awal masuk sampai selesai pasiennya pulang. Masyarakat kita masih enggan, segan, bahkan seringkali menunda-nunda karena ketakutan akan biaya. Apa yang akan saya sampaikan ini adalah saya ambil kesimpulan dari 3 rumah sakit di mana saya bekerja di Kabupaten Lumajang. Tentunya harga yang akan saya ceritakan ini bisa berbeda tergantung di mana saudara sekalian berdomisili. Tentunya Lumajang akan berbeda dengan di ibu kota provinsi, misalkan di Surabaya ataupun Malang atau bahkan Jakarta. Tentunya harga itu sangat berbeda. Sama halnya dengan nasi pecel. Nasi pecel di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Surabaya, sampai Jakarta itu berbeda. Tapi mestinya gambaran yang akan saya ceritakan ini kurang lebihnya akan sama atau mirip-mirip. Selain harga yang akan saya ceritakan, jangan skip video saya, karena di akhir video saya akan memberikan solusi bagaimana biar saudara semuanya tidak terbebani dengan biaya. Karena banyaknya jaminan kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi yang pertama adalah, kenapa biaya operasi itu mahal? Saya akan menjabarkan satu persatu. Kita ambil contoh untuk kasus bagian saya di bidang kompetensi bedah. Misalkan hernia, usus buntu, tumor-tumor jinak, tumor payudara, lipoma, kista ateroma, tanpa komplikasi. Gitu ya, pemirsa ya. Jadi tanpa komplikasi. Karena ketika komplikasi, misalkan usianya tua, ada sakit diabetes atau kencing manis, ada darah tinggi, ada riwayat sakit jantung, dan sebagainya, maka otomatis biaya ini akan membesar. Jadi saya tekankan di sini, biaya operasi yang akan saya ceritakan ini adalah operasi simple. Jadi tanpa komplikasi, pasien muda atau pasien tua tanpa adanya penyakit penyerta. Kita ambil contoh hernia. Kasusnya misalkan adalah seorang laki-laki 30-40 tahun tanpa ada sakit apapun sebelumnya. Benjolan hernia pun grade 1. Dari beberapa video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan ada beberapa grading. Jadi yang ini adalah grade 1. Grade 1 ini adalah yang paling ringan. Dengan keluhan ada benjolan ketika beraktivitas dan tidak ada benjolan ketika pasiennya istirahat. Yang pertama adalah persiapan operasi. Persiapan operasi itu adalah pasien masuk ke UGD. Jadi di UGD pasien akan dipersiapkan. Yang pertama adalah pemasangan infus, kemudian prosedur standar ya, mestinya ya prosedur standar itu kita akan lakukan foto
toraks dada atau foto ronsen dada, kemudian pemasangan infus, beserta beberapa obat-obatan standar. Di Lumajang ataupun di Jakarta atau di kota-kota yang lain bisa berbeda, tergantung pula dari dokter bedahnya. Kalau saya akan memberikan yang namanya antibiotika profilaksis. Kemudian pemeriksaan darah standar, ada juga administrasi. Jadi ketika persiapan di instalasi gawat darurat untuk pasien rencana operasi yang kita jadwalkan elektif, seperti saya katakan tadi, hernia atau tumor jinak, misalkan lipoma, kista ateroma, itu saya catat dari 3 rumah sakit tempat saya bekerja, itu biayanya kurang lebih 320.000 sampai 700.000 rupiah. Jadi ini pasien masih ada di UGD. Jadi prosedur pemeriksaan dasar yang akan dilakukan. Dan saya rasa semuanya akan sama. Prosedurnya ya, harganya di tiap rumah sakit saya rasa berbeda, tapi tidak jauh. Itu di UGD, kurang lebih 320.000 sampai 700.000 rupiah. Kemudian pasien akan kita bawa, akan masuk persiapan ke kamar operasi. Nah, di kamar operasi ini ada beberapa kriteria. Jadi nomor 1 yang saudara-saudara semuanya harus tahu, jadi setiap rumah sakit itu akan mengkategorikan berdasarkan kelas kamar yang saudara-saudara pilih. Yang nomor 1 kelas kamar. Jadi ada kelas 3, ada kelas 2, kelas 1 sampai VIP. Ya, begitu pemirsa. Nah, dari 4 ini saya akan membahas yang kelas 3. Karena walaupun penyakitnya atau kasus yang akan dioperasi sama, ketika saudara-saudara semuanya memilih untuk mengambil kelas 1, kelas 2, atau VIP, maka harga ini akan berbeda. Saran saya, kalau misalkan operasinya itu tidak berkomplikasi, tidak ribet, tidak memakan waktu rawat inap yang lama, ambil saja kelas 3. Gitu ya pemirsa, karena biaya di masing-masing kamar ini semakin naik jenjang kelas yang saudara pilih, itu akan menaikkan biaya. Saya akan membahas untuk kasus pasien operasi kelas 3. Begitu ya. Kemudian ditetapkan oleh rumah sakit kategori operasi. Ini nomor 2. Yang nomor 1 tadi adalah golongan kamar yang pemirsa pilih. Yang kedua adalah kategori operasi. Rumah sakit itu akan mengkategorikan operasi itu dalam kasus kategori operasi kecil, kategori operasi sedang, operasi besar, dan kategori operasi khusus. Ini ditetapkan oleh rumah sakit. Masuk yang manakah? Jadi yang kecil itu biasanya operasi yang tidak memakan waktu lama, tidak membutuhkan pembiusan yang relatif lama, tidak membutuhkan bahan habis pakai, misalkan benang, pisau, kasa steril yang banyak. Jadi operasi kecil. Saya menganggap misalkan contoh kasus tumor jinak lemak atau lipoma dengan diameter kurang dari 5 cm, dengan waktu pembedahan tidak sampai 20 menit, dengan pembiusan maksimal kurang lebih 30 menit, maka ini adalah kategori operasi kecil. Begitu ya, pemirsa ya.
Kategori operasi kecil, ini biayanya itu adalah 1.500.000 sampai 1.750.000. Kemudian kategori operasi sedang itu biayanya di rentang 2.500.000 sampai 2.750.000. Kategori operasi besar 3.300.000 sampai 3.500.000. Kategori operasi khusus 5 juta sampai 9 juta rupiah. Jadi saudara semuanya boleh menanyakan ke dokter yang akan melakukan tindakan kepada saudara-saudara semua, kira-kira saya ini termasuk tindakan operasi apa, Dok? Sedangkah, kecilkah, besarkah, atau khusus? Karena dokter DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan atau dokter yang menangani panjenengan itu akan bisa memperkirakan kira-kira lama operasi berapa lama, waktu operasi pembiusan itu berapa lama, benang yang dibutuhkan sampai berapa lama, kemudian waktu pemulihan berapa lama. Ini nanti akan mempengaruhi kategori operasi. Ya, di Lumajang, jadi biaya tersebut, biaya yang saya sampaikan itu adalah kesimpulan dari 3 rumah sakit saya bekerja. Kembali, ini bisa berbeda di rumah sakit tempat saudara semuanya berdomisili. Dan rumah sakit yang saya tempati, ketiganya adalah rumah sakit tipe C atau kelas 3. Rumah sakit tipe C. Nah, pemirsa semua, itu lipoma, kita anggap operasi kecil. Yang paling banyak kategori operasi itu adalah sedang dan besar. Karena kita ambil contoh hernia grade 1, hernia yang paling simple itu memakan biaya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kita di Lumajang biasanya mengkategorikan operasi hernia itu atau usus buntu tanpa komplikasi itu adalah kategori operasi besar. Kenapa besar? Ya kita evaluasi dari waktu operasi, lama pembiusan, jumlah benang yang bisa mencapai 3 bahkan sampai 5 jenis benang yang berbeda. Jadi kategorinya besar. Kemudian kamar rawat inap. Ini poin yang ketiga yang akan mempengaruhi biaya operasi panjenengan semua. Saya jelaskan tadi, kamar rawat inap itu mempengaruhi biaya operasi. Jadi kalau misalkan panjenengan rawat inap di kelas 3, kelas 2 sampai ke VIP, itu harganya berbeda. Di tempat saya bekerja, golongan kamar bangsal atau kelas 3 itu biaya sewa kamarnya adalah 120.000 sampai 140.000. Kelas 2 itu 150.000 sampai 180.000. Jadi semisal Anda dirawat 2 hari, di kelas 3 biayanya berkisar antara 250.000. Ini belum masuk obat-obatan. Obat-obatan itu tergantung. Jadi pemerintah Indonesia sudah memberikan suatu sistem yang kurang lebih sama di seluruh Indonesia untuk biaya obat maupun bahan habis pakai dan alat-alat yang mahal-mahal itu. Di Indonesia pemerintah sudah menetapkan yang namanya e-katalog. Jadi pemerintah
itu memberikan standar untuk obat-obatan di Indonesia, di rumah sakit di Indonesia itu e-katalog. Atau boleh saya katakan jenis golongan obat generik. Atau obat yang tidak generik tapi masuk dalam e-katalog dari pemerintah. Misalkan saya anggap pemirsa atau pasien itu melakukan rawat inap di kelas 3 dengan biaya perawatan kurang lebih 120.000. Belum obatnya saya hitung kurang lebih berkisar di antara 500.000 sampai 1 juta per hari. Jadi ketika panjenengan semua mungkin tidak dapat obat minum, tapi 3 kali atau 2 kali sehari Anda akan dilakukan penyuntikan melalui saluran infus yang terpasang di tangan saudara-saudara semua. Itu obat yang dimasukkan. Nah, itu biayanya kurang lebih, kesimpulan saya, 500.000 sampai 900.000 rupiah kurang lebih. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Untuk biaya operasi hernia tanpa komplikasi, itu dari masuk ke instalasi gawat darurat untuk opname atau MRS. Nah, dan pasien dioperasi hari itu juga, hari Senin, dan kita anggap pasien itu pulang hari Rabu, maka rentang biaya yang panjenengan semua keluarkan adalah kurang lebih 5.950.000 sampai dengan 6.500.000 rupiah. Ini adalah dua poin yang jenengan pasti yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah kategori operasi dan kelas rawat inap yang dipilih. Angka 5.950.000 rupiah sampai dengan 6.500.000 itu estimasi perawatan 2 hari, masuk hari Senin, pulang hari Selasa. Kelas yang dipilih adalah kelas 3 dengan kategori operasi besar. Ketika pemirsa atau pasien itu dirawat dengan kelas yang lebih tinggi, lebih nyaman, atau memerlukan perawatan ICU, waktu operasi yang relatif lama, misalkan bukan hernia yang lengket sampai pasien kesakitan, besar banget, besar sekali, jelas biayanya akan lebih dari itu. Makanya sering sekali saya mengatakan di beberapa video edukasi saya tentang kasus-kasus bedah, pemeriksaan dan tindakan dini, tindakan yang segera, kesadaran masyarakat untuk segera memeriksakan diri, itu mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Berikut saya akan menyertakan beberapa gambar kasus kategori operasi. Jadi ada contoh kasus untuk kategori operasi kecil, sedang, besar, sampai yang khusus. Contoh untuk dilakukan tindakan operasi kecil. Tindakan operasi sedang. Tindakan operasi besar, dan tindakan operasi khusus. Perforasi gaster, operasi kategori khusus. Tumor colon kiri, kategori operasi khusus. Struma atau gondok, kategori operasi khusus. Belum mana?
juga agak udah pasti nggak ini kayak ini kan. Oh iya, Jadi di rumah Anda sudah akan bisa memperkirakan biaya untuk jenis sakit seperti ini akan menghabiskan biaya berapa jika Anda akan masuk ke kamar operasi dengan rawat inap, kelas rawat inap kelas 3, kelas 2, kelas 1, bahkan sampai VIP. Gitu ya. Jadi, biaya ini bisa Anda persiapkan dan sangat besar hak Anda semua untuk menanyakan ke bagian keuangan rumah sakit domisili teman-teman semuanya. Saya akan memberikan solusi dan tip agar tidak terbebani oleh biaya dan Anda masih mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan sempurna. Solusi yang pertama adalah pengurusan asuransi swasta. Silakan Anda googling, Anda browsing jenis asuransi apa yang kiranya akan Anda ikuti. Pastinya di domisili Anda tinggal, di kota-kota, di tingkat kabupaten, sampai di kota-kota besar, kantor asuransi kesehatan itu sangat mudah teman-teman semuanya capai. Dekat dengan rumah, pemirsa boleh tanyakan kira-kira layanan kesehatan seperti apa, kemudian kelas kamar yang akan didapatkan, kapan bisa berlaku, itu semuanya dapat dengan mudah saat ini panjenengan semua tanyakan dan urus. Kemudian yang sekarang ini paling banyak adalah program dari pemerintah. Dari Presiden Soeharto kita mengenal asuransi kesehatan yang biasa dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI Polri, dan pegawai negeri sipil. Itu sudah ada asuransi kesehatan ASKES. Semakin ke sini, pemerintah akan memberikan asuransi kesehatan yang lebih mudah dan terjamin. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013 BPJS berlaku di masyarakat. Semakin ke belakang di era Presiden Joko Widodo adanya jaminan kesehatan nasional dengan kartu KIS-nya. Ini pun ada beberapa kategori. Ada yang dapat dari pemerintah pusat. Jadi pemegang kartu ini cuma-cuma, tidak membayar. Jadi kartu ini sangat berharga. Kartu Indonesia Sehat. Kalau tidak salah kopnya warnanya hijau. Kemudian ada juga kartu Indonesia Sehat Mandiri, yang panjenengan semuanya itu bayarkan sesuai dengan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak yang dibayarkan setiap bulan. Ini BPJS Mandiri bahasanya. Kartunya tetap KIS. Banyak pilihan asuransi kesehatan di Indonesia, mulai dari swasta sampai dari pemerintah. Bahkan ada yang memang spesifik pada asuransi kecelakaan lalu lintas. Perbanyaklah informasi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan kemudahan untuk membackup biaya Anda di rumah sakit.
kelas kamar yang menjadi hak pasien, jenis diagnosa sakit. Pastikan asuransi yang Anda ikuti bekerja sama dengan rumah sakit tujuan, karena seringkali asuransi dan rumah sakit tertentu tidak saling bekerja sama. Kalau hal ini terjadi, maka dipastikan biaya akan langsung dibayar dari uang pribadi Anda. Tentukan jenis pembayaran yang disepakati peserta dan pihak asuransi. Ada yang tidak dikenakan biaya sama sekali, dan ada juga yang reimburse. Kalau yang cuma-cuma dari pemerintah, itu otomatis kelas perawatan di rumah sakit adalah kelas bangsal atau kelas 3. Sementara untuk yang mandiri itu hampir sama dengan TNI Polri atau aparatur sipil negara. Tergantung dari golongan atau kepangkatan pada TNI Polri. Ada kelas 2, kelas 1. Kemudian dari asuransi kesehatan ini kita bisa nyaman, karena mudah-mudahan kalimat saya tidak ada yang mengkat atau tidak ada yang mencibir, karena memang semestinya seperti ini. Jadi untuk saudara-saudara semua, pemegang Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan, BPJS Mandiri yang membayar sendiri, BPJS yang tidak membayar sudah dapat cuma-cuma dari pemerintah atau dari dari kelurahan, itu tidak ada biaya tambahan apapun di rumah sakit, kecuali yang sakit atau keluarga menghendaki untuk naik kelas. Itu lain ceritanya pemirsa. Itu tergantung dari hitungan rumah sakit dan Anda bisa menanyakannya. Jadi prinsipnya pemegang kartu BPJS Kesehatan di rumah sakit itu tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian apa perbedaan pemegang kartu Indonesia Sehat dengan asuransi kesehatan swasta? Itu biasanya ada pada rentang obat dan kelas kamar rawat inap. Jadi kalau misalkan BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat, itu semua obat dan BHP-nya ada dalam e-katalog yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kalau untuk asuransi kesehatan swasta, biasanya lebih fleksibel. Anda akan menghendaki kamar rawat inap mungkin VIP atau kelas 1 itu lebih mudah. Dan jenis pilihan obatnya yang akan diberikan kepada pemirsa semua, kepada Anda, itu rentangnya lebih luas. Jadi tidak hanya terbatas pada e-katalog. Seperti itu. Kelopain kok lama. Stop mal. Jadi untuk Anda semua, biaya operasi itu yang saya jabarkan sebelumnya adalah biaya operasi untuk Anda yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Baik itu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat atau asuransi kesehatan swasta. Semoga apa yang saya sampaikan, video ini memberikan edukasi tentang biaya, tentang bagaimana Anda segera memeriksakan diri sebelum jatuh ke dalam keadaan yang lebih berat, dengan biaya yang tentunya akan lebih besar, dengan waktu rawat inap yang mestinya akan lebih panjang, bahkan sampai memerlukan perawatan ICU. Sehat selalu teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada.
Jika kiranya ada yang mau ditanyakan, silahkan komen. Jika Anda menyukai video ini, mohon di like, subscribe, dan share. Aristio Dharma di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.